Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya mau dalami lebih jauh tentang PLN ini. Pak Adi Supriyono, tanggapannya soal 35.000 megawatt. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Menteri. Mohon maaf Pak Direksi kami tidak bisa hadir di acara ini. Terkait 35.000 megawatt, sebenarnya PLN kan ada di bawah Kementerian SDM dan juga di bawah koordinasi Menko Maritim. Sehingga dalam bekerja kami sepenuhnya memang mengacu pada koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait, khususnya yang memang regulator yang menangani kelistrikan. Jadi kalau ada himbauan untuk atau instruksi untuk melakukan review, tentunya tidak ada masalah untuk kami untuk melakukan review. Enggak, bagaimana sampai ya jangan kayak prajurit itu disuruh balik, siap balik. Bagaimana sampai 35.000 itu dianggap visible. Oke. Dan kenapa kita harus terima aja disuruh balik? Baik, bukan kalau gitu. Kalau yang terbaik itu 35.000 kita harus pertahankan. Betul, betul. Jadi memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Hussein bahwa memang di daerah luar Jawa masih banyak yang masih belum berlistrik. Dan hal lain yang juga perlu kita perhatikan adalah banyak daerah yang pertumbuhannya sebenarnya ditahan gitu Pak ya. Ditahan itu karena memang kapasitasnya tidak memadai. Jadi seperti di Medan misalkan, pemadaman lama sebenarnya industrinya akan tumbuh gitu kan. Tapi kalau tidak ada pemadaman, industri di Medan akan tumbuh kira-kira kayak gitu. Dan daftar tunggunya memang sudah cukup tinggi di sana. Jadi kalau memang itu dipenuhi listriknya akan terjadi lonjakan memang, lonjakan permintaan dan kapasitasnya akan langsung terpakai gitu. Iya, Bu Rizal juga setuju kalau argumennya menurut dia rasional. Makanya apa rasional 35.000 megawatt tadi? Ya, sejauh ini memang itu bagian dari perencanaan 10 tahun ya. Jadi kami dalam 10 tahun di RUPTL kami memang ada rencana untuk 70.000 megawatt. 70.000 dalam 10 tahun. 10 tahun dan itu jadi 5 tahun itu adalah kira-kira separuhnya lah di situ. Bukan. Jadi 10 tahun itu 70.000. 70.000. Dalam 35 5 tahun. Baik. Apa benar yang dibilang Bung Rizal tadi? Kalau itu nanti tidak terserap oleh industri dan konsumen, dan itu PLN harus bayar kepada investor. Dalam PPA-nya memang ada klausul berapa minimum yang harus diambil. Dan itu yang perlu diperhatikan ketika kita akan menetapkan suatu wilayah, oh ini harus dibangun IPP di situ. Nah itu yang harus diperhatikan karena memang harus diyakinkan bahwa akan terpakai di situ. 35.000 ini yakin PLN akan terpakai? Sejauh ini masih yakin. Ya begitu, bagus jawabannya Pak. Makanya saya tutupin supaya gak lihat Bu Rizal. Jadi terus dengan adanya kritik ini, apa yang akan dilakukan? Atau adanya kepretan Bung Rizal ini, apa yang mau dilakukan PLN? Akan meneruskan 35.000 ataukah akan merevisi kembali? Sejauh ini memang kami masih yakin bahwa itu akan berjalan dengan baik. Jadi kami terus bekerja dengan asumsi itu harus kami selesaikan dalam 5 tahun. Baik, sekarang saya Pak Adi Supriyono ini sekretaris perusahaan di PLN. Sekarang Kepala Divisi Niaga, Pak Beni Marbun. Divisi Niaga yakin itu terserap oleh konsumen 35.000 atau malah kurang?
Sehingga kita perlu 50.000 sebenarnya. Ya baik. Jadi kami melihatnya kalau masalah apakah yakin ini 35.000 atau 16.000 atau 14.000. Kami melihatnya dari apa yang disampaikan Pak Menteri, ini hanya memastikan, meyakinkan kami dan semua pihak yang terkait dengan 35.000, benar nggak nih 35.000? Ya, bukan hanya sekedar diperintah atau sekedar hitung-hitungan di atas kertas. Yakin nggak? Kami melihatnya seperti itu. Karena ada konsekuensi, Pak Menteri melihat, Pak Menko melihat, kalau Anda tidak yakin, ya direview. Lalu kalau ada konsekuensi 72% loh, take or pay. Jadi yakinkan, pastikan. Nah, kami melihat ini sebagai pesan dari beliau. Saya ingat ketika saya masih muda dulu, masih junior dulu, ketika itu atasan saya mengatakan, berapa tambah 2 tambah 2 berapa? Saya katakan 4. Dia katakan, enggak, 5. Dia katakan, enggak, 2 tambah 2 itu 5. Sampai pada akhirnya saya bisa mengatakan, dia menginginkan saya membuktikan bahwa 2 tambah 2 itu 4, benar-benar 4. Bukan hanya sekedar ngikut omongan orang, atau mencontoh orang lain, copy paste dari orang lain. Apa yang diinginkan oleh atasan saya itu, yakin bahwa 2 tambah 2 itu 4. Nah, jadi kami melihatnya ini 35.000 itu berlebihan. Beliau kami membacanya sebagai, pastikan loh, kalau Anda tidak benar-benar 35.000 itu bisa terserap, 72% ada take or pay clause, Anda bisa rusak di keuangannya. Nah, itu kami menangkapnya seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah 35.000 itu bisa menyerap pertumbuhan beban? Bisa sekali. Malah tadi seperti yang dikatakan Pak Hussein, dikatakan oleh Pak Adi Supriyono, kalau melihat keadaan selama ini 10 tahun terakhir, hampir tidak ada daerah yang surplus. Yang surplus itu hanya di Jawa. Hanya di Jawa lah, ya. Beberapa Jawa di luar Jawa itu paling hanya Sumatera Selatan dan itu pun hanya di sekitar Palembang sekitarnya. Kemudian baru tahun 2014 itu hanya Makassar. Makassar, Sulawesi Selatannya agak ke atas juga belum. Sulawesi Tenggara yang sekarang ini banyak sekali calon investor untuk smelter, mengolah mineral, tidak tersedia listrik. Kalau itu terserap, kalau itu bisa kita punya listrik di sana, pindah semua sekarang industri ke industri smelter di Sulawesi Tenggara. Sekarang kita masih mengarahkan kalau Anda mau bangun smelter, oke, bangun di Jawa atau bangun di Makassar. Mereka mengatakan, tidak bisa, kami terlalu jauh, transportnya terlalu jauh. Kami maunya di Sulawesi Tenggara. Tidak ada listrik. Nah, 35.000 termasuk di sana. Belum lagi di daerah-daerah lain. Di Papua, yang seperti kan Pak Hussein, di Papua, di Maluku, dan lain-lain. Nah, boleh jadi melihat kekhawatiran, terjadi kekhawatiran karena kondisi sekarang. Ya, kita merancang 35.000 memang tidak kaget-kagetan. Sudah dengan rencana yang melihat segala aspek pertumbuhan ekonomi, potensi dan lain-lain ya. Bahwa dengan perkembangan sekarang, ekonomi di Eropa, ekonomi di Cina melemah, Asia Tenggara juga melemah. Indonesia sekarang ini pada posisi yang juga kelihatannya melemah ya, tapi alhamdulillah belakangan ini sudah mulai bergerak lagi baik ya, pertumbuhan sudah mulai bagus, termasuk industrinya sudah mulai bagus. Boleh jadi kondisi seperti ini yang menyebabkan Pak Menko mengingatkan kita, mengingatkan PLN dan jajaran Kementerian SDM, hati-hati loh. Bener nggak nih 35.000 nih, masih cukup, masih mampu nggak terserap nih dengan kondisi sekarang. Mohon maaf, kami membacanya seperti itu. Hanya untuk meyakinkan kami anak-anaknya, adik-adiknya, pastikan loh, kamu ini badan usaha milik negara loh. Terganggu infrastruktur seluruh Indonesia, bisa terganggu investor yang masuk ke Indonesia. Nah, kalau kita berbisnis seperti biasa,
memang ada kekhawatiran tidak terserap. Tetapi kita kan juga melihat potensi banyak. Kalau kita berbisnis luar biasa, tidak seperti biasa, insya Allah ada tambahan beban yang bisa menyerap bukan saja di Jawa. Kami juga menginginkan di luar Jawa, pertumbuhan di Papua, di Maluku, di Sumatera, di Kalimantan. Kue kemerdekaan itu tidak hanya di Jawa. Jadi artinya tetap jalan 35.000. Terserap. Itu kalau pengarah dari Menteri BUMN gimana? Kita Tetap jalan. tetap jalan. Menteri BUMN, Menteri SDM tetap jalan. BUMN, Kami hanya diminta meyakinkan bahwa benar-benar segala sesuatunya itu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan waktu, PPA bisa tercapai akhir tahun ini, pertengahan tahun depan, itu yang kami harus pastikan. Terima kasih Pak Menko juga sudah membantu kami untuk dari sisi pertanahan, izin-izin yang lain. Ini ya mudah-mudahan lah, ke depan kita akan semakin baik demi anak, demi bangsa ini. Gitu Pak. Baik, sekarang saya mau ke Pak Ali Herman Ibrahim. Kalau ini mantan, jadi gak tersedat-sedat saya harap ngomongnya. Terima kasih Bang Karni, Pak Menko, rekan-rekan, Bapak dan hadirin terhormat. Mantan Direktur PLN. Ya, saya melihat di sini bahwa kelistrikan, penyediaan tenaga listrik dan ketersediaan tenaga listrik itu memang perlu betul-betul semua pihak ya. Itu merupakan undang-undangnya itu nomor 30 tahun 2009. Jadi pemerintah itu punya kewajiban penyediaan tenaga listrik itu. Nah, untuk melaksanakan ya, amanat undang-undang itu turun sampai ke PLN. PLN membuat rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Itu sudah keluar awal tahun lalu, sudah ditandatangani secara jadi merupakan dokumen yang sah. Itu juga ada di websitenya Kementerian SDM, semua orang bisa melihat. Nah kalau kita lihat di sana, itu kebutuhan listrik sampai tahun 2024, ini RUPTL tadi namanya ya, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik disingkat RUPTL, itu namanya RUPTL 2015 sampai 2024. Nah sampai 2019 itu jelas diperlihatkan di sana, kalau saat ini kebutuhan PLN itu atau Indonesia seluruhnya yang dilayani oleh PLN itu 36.580 sekian megawatt. Pada saat nanti dengan asumsi pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan di daerah, di akomodasi, maka pada tahun 2019 seluruh jumlah kebutuhan di Indonesia itu mencapai 50.800 megawatt. Jadi tumbuhnya itu kira-kira 13.800 pertumbuhan permintaan. Itu dokumen resminya. Nah, untuk melayani 50.800 yang merupakan beban puncak pada tahun 2019 nanti, itu diperkirakan 74.000 megawatt diperlukan. Jadi sejalan pertumbuhannya itu juga kalau peaknya sekian, ketersediaannya harus di atas tadi yang dikatakan kalau dia ada gangguan, ada cadangan, itu reserve margin namanya. Jadi kira-kira 30-45% di atas dari beban puncak. Nah kalau 35.000, nah tapi diperlukan memang dari perencanaan tadi, sudah ada memang perencanaan tiap tahun itu COD-nya, tahun berapa megawatt COD-nya. COD itu commercial date operation date. Tanggal mulai operasi pembangkit yang dibuat tadi. Nah, kalau misalnya semua target yang dilaksanakan oleh yang ongoing, ya, yang sudah sekarang ditandatangani, itu jadi kemudian
beroperasi pada 2019, maka ada tambahan 16.000 megawatt. 16.167. Itu kira-kira memenuhi tadi yang demand atau kebutuhan yang bertambah tadi. Jadi udah benar yang dilakukan oleh direksi PLN Enggak. sekarang. Ada tambahan lagi, memang di atas itu 16.000 itu ada tambahan lagi ya sekitar 42 totalnya ya untuk dilaksanakan tahun sampai dengan tahun 2019. Walaupun secara statistik atau secara logik kalau sekarang belum ditandatanganin ya nggak mungkin 2019 jadi. Kecuali memang ada crash program. Crash program itu apa? Membuat pembangkit-pembangkit yang quick construction, misalnya PLTG, PLTGU. Tapi itu mahal, kenapa? Memerlukan gas. Gas kita kurang, harus pakai LNG dan mahal. Itu bisa. Namun pertanyaannya adalah, kalau jadi semua, ya di situ 35.000 tambah 7.000 jadi 42.000, kebutuhannya hanya 74, ya. Itu sudah dihitung. Sekali lagi kita harus mencatat di sana bahwa kebutuhan 74 itu sudah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. 74 itu sampai tahun berapa? 2019. 2019. Ya, kita bicara sampai jadi 2019. lebih lagi dari yang direncanakan. Lebih kecil dibanding, enggak ini total. Oh, total. Kalau semua 35.000 jadi itu menjadi 94. Oh, lebih. Ya lebih. Nah pertanyaannya nanti memang sampai 2019 kalau kita lihat satu persatu kita amati, ada beberapa yang belum kontrak, ada beberapa yang belum direncanakan, ada beberapa yang tanahnya belum selesai. Itu memang untuk jadi 35.000 plus 4.000 tahun 2019 itu memang agak pesimistis. Yang probabilitasnya tinggi itu ya antara memang 16.000 sampai 18.000 bahkan mungkin bisa 20.000. Dan itu memang diperlukan. Nah ada beberapa lagi yang bisa membuat pesimistis itu adalah rekan-rekan saya di PLN ini, Pak Adi, Pak Beni, itu ada beberapa memang pembangkit tidak hanya bisa dibuat pembangkit, itu banyak yang belum diketahui orang sekarang, itu rekan saya yang ngomong, itu ada beberapa di Jawa misalnya atau di Sumatera. Kalau itu dibuat, pembangkit bertambah, itu di gardu induk yang sekarang ada itu harus di-upgrade. Ada 314, itu yang belum diperhatikan di RUPTL. Itu kalau nggak di-upgrade, itu bisa, saya nggak mau ngomongnya itu, nggak mau buka. Bisa mati Karena bisa semua lah. terbakar, Ya tapi mengganggu. kira-kira planning yang sekarang ini udah on the track dong. Saya melihat 35.000 itu adalah target, bukan kebutuhan. Iya, artinya Kalau kebutuhan ya itu tadi 74.000 karena pada tahun 2019 peak yang dibuat oleh PLN sendiri direncanakan itu adalah 50.586. Ditambah katakanlah di semargin 24 jadi 74. Begitu, itu sudah baik. dokumen resmi. Terima kasih. Kita rehat dulu sejenak.